selamat datang di pembelajaran online Palcomtech. Pada kali ini kita akan membahas pertemuan ke-14 yaitu aplikasi Point of Sales, Custom Authentication dari materi pembelajaran Framework PHP Laravel. Langsung saja untuk highlight kita akan membahas table user, lalu kita akan membuat table barang, lalu kita akan membuat table transaksi, lalu user awal dan juga modifikasi out. Untuk persiapan, kita akan membuat sebuah model. Model yang akan kita buat itu adalah untuk table user, barang, dan juga transaksi. Kalian bisa membuat table dengan menggunakan migration ya, migration di dalam terminal dengan cara coding atau perintah PHP artisan make migration, lalu nama modelnya apa, kemudian min m itu untuk migrationnya atau untuk membuat modelnya. Nah, untuk membuat tabel yang akan kita buat itu adalah yang pertama adalah table user. Untuk table user sendiri, ini ada di dalam folder database/migration, yang mana table user ini sudah ada ketika kita menginstal yang namanya authentication atau out. Kalau kalian lupa untuk menginstal ataupun membuat folder out, itu kita bisa menggunakan terminal dengan menggunakan perintah php artisan make.2out ya. Nah, nanti di situ akan ada folder baru untuk out. Ya, kalian bisa melihat pertemuan sebelumnya untuk membuat authentication. Kemudian ada table barang. Ya, untuk membuat table barang kita bisa menggunakan PHP artisan make model table barang. Ya, create sama dengan barang. Ini untuk membuat modelnya. Nah, field yang akan kita gunakan untuk table barang itu adalah ID barang, nama barang, stok, harga jual, dan juga harga modal. Kemudian untuk table transaksi kurang lebih sama pembuatannya seperti table barang ya, menggunakan PHP artisan juga. Untuk field table yang akan kita gunakan ini ada ID transaksi, kemudian ada ID barang, harga jual, harga modal, kemudian jumlah, total, bayar, dan kembali. Nah, kita akan melakukan yang namanya pembuatan user awal. Langsung saja kita akan coba dan buka ya. Buka web editor ataupun editor tempat mengedit ya. Untuk mengeditnya langsung saja kita akan membuka web editornya di sini. Nah, di sini bisa kita perhatiin ya, bahwa di dalam folder database itu terdapat folder migration. Nah, di dalam migration ini ada beberapa tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Contoh, ini ada table user dan juga password. Untuk table user dan password ini akan muncul ketika kita membuat out atau authentication. Sedangkan untuk barang dan juga transaksi di sini, ini muncul ketika kita sudah membuat PHP artisan make migration tadi, ya, atau PHP artisan make model tadi. Ya, nah di sini sudah muncul ya. Nah, ketika sudah muncul di dalam folder project Laravelnya, kita akan mengeditnya. Yang pertama yang akan kita edit itu adalah create user atau table user. Ya, table user di sini yang isinya adalah fieldnya adalah ID, name, user, dan juga password. Yang mana awalnya itu adalah ID, email, kemudian verification email, dan juga password. Nah, di sini kita ubah emailnya menjadi username. Jadi untuk registrasi ataupun untuk login nanti kita tidak menggunakan email, melainkan kita akan menggunakan username. Jadi untuk field emailnya boleh kita hapus, kemudian kita ganti dengan username di sini. Selanjutnya ada model untuk yang barang ya. Nah, untuk field barang di sini ada ID barang. Ada nama barang, stok, harga jual, dan juga harga modal. Awalnya di sini isi fieldnya adalah ID dan juga timestamps. Kalian bisa tambahkan field di sini ada nama barang, stok, harga jual, dan harga modal. Kalian juga bisa tambahkan di sini length-nya atau panjang datanya, yaitu untuk nama barang kita panjang datanya maksimalnya adalah 50. Selanjutnya setelah kita mengedit pada barang, kita ke transaksi. Untuk transaksi ya ada beberapa field yang akan kita tambahkan. Yang pertama di sini ada ID transaksi ya. Kemudian ada ID barang, ada harga modal, ada harga jual, jumlah, total, bayar, dan juga kembali.
yang mana ini kebanyakan menggunakan tipe data adalah integer. Jadi kalian bisa buat di dalam tabelnya ya, atau di dalam modelnya ya, dengan cara mengedit atau memodifikasinya. Setelah kita membuat membuat model untuk table user, barang, dan juga transaksi, kita akan membuat migration ya, tadi migrationnya. Kemudian selanjutnya, dikarenakan kita tidak menggunakan registrasi, jadi untuk file aplikasi POS yang kita gunakan itu tidak menggunakan registrasi ya, karena seperti yang kita tahu, ketika kita menginstal yang namanya out atau authentication, akan muncul link yaitu adalah login dan juga register. Nah, loginnya akan kita gunakan, sedangkan registernya tidak akan kita gunakan. Nanti di next step atau step selanjutnya kita akan mengubah tampilan dari home ataupun tampilan awal dari si Laravelnya ini tadi. Langkah selanjutnya setelah kita membuat table ya, dengan cara mengubah migrationnya tadi, kita akan membuat data user. Ya, ingat karena kita tidak mempunyai register atau registrasi ya. Jadi kita harus menginput data usernya menggunakan DB atau melalui DB atau database. Jadi kita bisa buka database-nya. Nah, database di sini yang sudah kita gunakan itu adalah aplikasi POS ya. Kita sudah membuat sebuah database dengan nama aplikasi POS, yang mana di dalamnya sudah kita migrate ya, sudah di migrate refresh. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa ada beberapa table yang sudah masuk ke dalam si database aplikasi POS. Perlu diingat lagi bahwa jangan lupa mengubah env atau file env-nya. Jadi file env di sini ada yang namanya aplikasi POS ya. Aplikasi POS di sini adalah nama database. Sedangkan username-nya yang digunakan itu adalah root. Ini bisa disesuaikan dengan perangkat atau device masing-masing. Apakah menggunakan password atau tidak, kemudian username-nya apakah sama root atau tidak. Ya, yang pasti kalian harus membuat sebuah database yaitu aplikasi POS ya, yang akan menampung beberapa tabel. Contohnya seperti user, password, barang, dan juga transaksi tadi. Lanjut kita ke database. Nah, di dalam database ini kita akan menggunakan si table user. Ya, kenapa? Karena kita akan membuat data user di dalam database. Caranya kita bisa menambahkan tambah ya. Menambahkannya dengan cara mengklik tambahkan atau insert. Di sini untuk ID-nya kita bisa tulis 1, lalu name-nya di sini saya akan buat admin dengan username yang sama yaitu admin. Lalu masukkan di sini password-nya. Password-nya sederhana saja yang mudah kalian ingat ya. Kemudian jangan lupa di hash. Ya, password-nya jangan lupa di hash menggunakan MD5. Kemudian klik kirim untuk timestamp-nya. Oh iya, untuk ID-nya kita bisa menggunakan integer. Atau bisa juga kita kosongkan untuk ID ya. Untuk name-nya, untuk name-nya maaf, untuk jenisnya ini udah menggunakan big integer, kemudian jenis tipe datanya ini udah menggunakan varchar dan lain-lain. Kemudian langsung kita kirim di sini. Jangan lupa ya untuk username dan passwordnya diingat ya, karena itu akan kita gunakan untuk melakukan login. Nah, di sini satu baris ditambahkan ya, sudah menambahkan satu baris baru. Sudah ada di sini ada name, username, dan juga password yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan menghapus link register ya. Kenapa harus dihapus? Karena kita tidak menggunakan link register untuk aplikasi POS yang akan kita buat. Kembali kita membuka web editor kita masing-masing. Lalu di sini ada link register yang terdapat di dalam di dalam folder research, kemudian ada di dalam folder view, ada di dalam folder layout. Di sini ada app.blade.php.
Kalian bisa cari di situ adalah register. Kalian bisa cari register di situ, kita hapus untuk file registernya. Kita hapus file registernya, kemudian kita simpan. File, kemudian save. Lanjut, kita akan menyesuaikan authentication login. Ya, awalnya kita menggunakan email kan, seperti yang sudah dijelasin tadi sebelumnya. Untuk out itu biasanya isi fieldnya itu adalah name, email, dan juga password. Sedangkan untuk field yang kita gunakan itu emailnya kita ubah menjadi username. Nah, untuk mengubahnya itu terdapat di dalam login.blade.php. Masih terdapat di dalam folder views, ada folder out. Di sini ada login.blade.php. Kita bisa buka. Yang awalnya label for email kita ubah di sini menjadi username. Kemudian di sini ada username. Input ID-nya jangan lupa diubah juga. Tipenya adalah teks. Ini ada username juga, disesuaikan ya dengan field yang kita punya, yaitu adalah username. Nah, untuk yang passwordnya tidak perlu diubah ya, karena masih kita menggunakan password yang sama. Setelah kita ubah awalnya email menjadi username, kita simpan. Ini kita menyesuaikan authentication login-nya dengan field yang kita punya. Lanjut, selanjutnya kita akan mengubah model user. Ya, kenapa modelnya harus diubah? Dikarenakan tadi ingat bahwa field yang kita gunakan untuk authentication itu adalah username dan password ya. Sedangkan field untuk model usernya ini masih menggunakan email. Ada di dalam app, ada user di sini. Nah, untuk field labelnya name, email, dan password. Nah, di sini emailnya kita ganti menjadi username. Kita mengganti menjadi username sesuai dengan field yang kita buat. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan membuka folder vendor. Nah, di sini juga sama. Kita akan mengubah field username. Kita akan mengubah field email mengganti username. Itu terdapat di dalam vendor. Lalu ada folder Laravel, ada folder framework, folder RSC, SRC, Illuminate, kemudian ada foundation, lalu ada out. Yang kita buka itu adalah authenticate users. Nah, authenticate usersnya di sini akan kita ubah, ya, yaitu dengan cara mengubah emailnya mengganti username. Return username. Oke, itu terdapat di baris 147 di public function username. Returnnya kita ganti menjadi username. Kemudian kita simpan. Nah, itu tadi kita sudah mengubah untuk custom authentication ya. Jadi kita sudah selesai mengubah custom authentication. Kalian bisa menjalankan project login kalian dengan menggunakan username dan juga password yang sudah kalian input tadi di dalam database. Ya. Jadi selamat mencoba. Sampai jumpa di pembelajaran online Palcomtech selanjutnya.